siap memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Sekali lagi. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Philadelphia Kids, ready. Sekali lagi ya, Philadelphia Kids, ready. Hompilah hompimpa. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah rajaku, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia bangkit dari maut, dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah rajaku, dia jagoan hidupku. Dialah rajaku, dialah rajaku, dia jagoan hidupku. Dialah rajaku, dialah rajaku, dia jagoan hidupku. Oke adik-adik, mari sama-sama katong siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Katong nyanyi lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa
Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Mari adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengarkan bagian firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah semuanya mau jadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja Tuhan, kami siap dengarkan bagian firman Tuhan. Haleluya, amin. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Kakak Jen di hari ini. Kakak Jen percaya semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah cerita yang sangat menarik tentang seorang hamba Allah yang bernama Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Dari cerita ini ada beberapa poin yang akan Kakak Jen sampaikan buat adik-adik sekalian. Yang pertama, kita lihat dari janda di Sarfat ini, dia memberi kepada hamba Allah ini dari segala keterbatasan yang dia punya. Kalau kita menyaksikan cerita tadi, janda di Sarfat ini di daerahnya itu mengalami kekeringan. Dan saat dia bertemu dengan Nabi Elia meminta membuatkan sepotong roti kepadanya. Dan perempuan janda ini menuruti apa yang diminta oleh Nabi Elia. Walaupun dia sadar bahwa saat dia akan membuat roti, maka dia mati kelaparan karena dia hanya mempunyai sedikit minyak di buli-buli dan segenggam tepung terigu. Yang kedua adalah kadang kita merasa kita berbagi kepada teman jika kita sudah diberkati dengan berkat yang banyak. Tetapi firman hari ini mengajar kita untuk memberi dari segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita. Yang kedua adalah belajar taat. Saat janda ini taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia kepadanya, maka Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Tuhan melakukan mujizat yang besar dalam hidupnya, yaitu janda dan anaknya tidak pernah kekurangan lagi minyak dan tepung terigu sampai Tuhan menurunkan hujan di bumi. Bukan itu saja, tetapi melalui hambanya Tuhan menolong janda ini menghidupkan kembali anaknya yang sedang sakit keras. Nah, adik-adik, mari kita belajar taat melakukan apa yang disampaikan oleh hamba Allah, baik lewat orang tua maupun guru di sekolah, dan yang paling penting adalah taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita.
Jangan takut memberi, karena saat kita diberi, Tuhan akan memberkati kita lebih dari yang kita berikan. Nah, adik-adik, mengakhiri cerita sekolah minggu di hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi terang bagi anak-anak ini, dan biarlah mereka belajar taat dan memberi dalam segala situasi. Mereka tetap percaya bahwa saat mereka taat, saat mereka memberi, mereka akan diberkati. Berkati juga mereka dalam pendidikan di masa pandemi. Tuhan berikan mereka kecerdasan, hikmat, takut Tuhan. Berkati juga orang tua mereka dalam segala mata pencarian, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuk mereka dijagai dan dilindungi. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai berjumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali dengan Kakak Angel di @hafalan. Nah adik-adik, hafalan kita hari ini terambil di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24 yang berbunyi, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sekali lagi ya. Dan kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Oke adik-adik, jangan lupa untuk membuat video sekreatif mungkin dan tag akun di bawah ini. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Kiranya apa yang tadi guru-guru dan kakak-kakak pengasuh ajarkan, kami bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di channel yang sama dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!